Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, sehat, alhamdulillah, berkah dan tetap bahagia. Amin. Tetap semangat ya. Oh iya betul, yang penting tetap semangat dan walaupun berita-berita di luar Omikron, tapi kita tetap semangat aja ya. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita cintai ibu guru kita yang cantik. Amin ya Allah. Ibu Ustazah Karim, alhamdulillah sudah hadir. Ibu-ibu majelis taklim, Nurul Ittihad, masih eko ya kayaknya. Nurul Ittihad yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bersama-sama masih dapat berkumpul di majelis taklim ini dalam keadaan sehat dan kita bersama-sama belajar taklim sama ibu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istrinya, putra-putrinya, sahabat-sahabatnya dan kita sebagai pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Baik ibu-ibu, permintaan dari ibu-ibu untuk pelajaran hari ini adalah fikih. Sudah siap ya ibu-ibu? Sudah siap? Baik, kepada ibu kami persilakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kenceng dong ya. Nyambut sama jawab salamnya. Alhamdulillah. Supaya menunjukkan kalau kita tetap semangat istiqomah insya Allah dalam rangka menyambut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setidaknya didahului dengan penyampaian dan penyambutan salam yang semangat. Kita berharap salam ini adalah merupakan salam para malaikat yang mulia. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'di. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidaklah bagi kami ilmu. Tidaklah kemudian kami ini tahu. Tidaklah kemudian kami ini memiliki pengetahuan dan wawasan illa, kecuali ya Allah ma'allamtana, apa-apa yang memang Engkau ajarkan. Jadi hakikatnya kita hadir di sini, insya Allah Allah yang akan mengajarkan kita. Sampai-sampai kemudian disampaikan dalam suratul Rahman, di dalam surah apapun, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha pengasih. Kemudian Allamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Berarti siapa yang mengajarkan Al-Quran? Yaitu adalah Allah yang maha Rahman. Khalaqal insan, kemudian dia yang menciptakan insan manusia. Allama lagi. Jadi kalau bunda-bunda menjumpai kalimat allama, berarti ini mengajarkan.
'allamahul bayan, bahwa dialah Allah yang Rahman, mengajarkannya manusia al-bayan, kemudian pandai apa? Pandai menjelaskan, pandai menerangkan, membayan. Itu semuanya adalah daripada kehendak pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya sampaikan, kesiapan kita adalah dengan menyampaikan salam terlebih dahulu, kemudian menyambut serta menjawab salam. Semoga kiranya kemudian kita semuanya disambut oleh Allah dengan salamnya pula. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilmal ladzi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis sholihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatin jannatin na'im. Wala tuzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal, an nazilla aw nuzal, an nadhlima aw nudlam, an najhala aw yujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, kama nawartal arda bi nuri syamsik abadan abada ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah. Semoga kemudian Allah persatukan hati-hati kita semuanya menuju pada rahmatnya, menuju pada keridhoannya, insya Allah. Kalau tidak salah, alhamdulillah pada pertemuan yang pertama barangkali ya, saya pernah menyampaikan doa lah gitu ya sebelum keluar rumah, agar kita mendapatkan 3 hal, yaitu adalah diberikan petunjuk jalannya, kemudian diberikan kecukupan rezekinya, kemudian diberikan perlindungan atas keselamatannya, yaitu dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika an nazilla aw nudhar. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di muqaddimah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepada Engkau an-nazilla au nuzal, an-nazila au nuzal, an-nazlima au nuzlam, an-najhala au yujhala alaina. Bisa? Alhamdulillah. Yang pasti adalah dari setiap pertemuan itu setidaknya kita pulang yang membawalah satu doa. Demikian. Sebentar saya ambil itunya. Dulu ya. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhal an azilla au uzal an azlima au udlam an ajhala au yujhal alayya.
Contoh, ya diajak ngaji, ya masih males aja, berarti kan membiarkan dirinya dalam kebodohan. Walaupun misalnya kita menganggap bahwa diri ini mungkin sudah bisa. Kebisaan seseorang itu apabila diendapkan, itu bisa jadi kebisaannya akan tenggelam. Maka kalau misalnya sudah berkumpul kembali, kebisaan itu akan muncul dan akan meningkat. Jadi seandainya pun diajak kemudian merasa sudah bisa, jangan sekali-kali kemudian merasa apa tadi? Merasa bisa. Semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk kemudian mengambil dengan kuasanya. Karena Allah tidak cinta sama orang-orang yang memiliki sifat sombong. Jadi atas kelebihan kita tidak boleh sombong, atas kekurangan pun jangan sombong. Kalau atas segala kekurangan kemudian akhirnya justru kita membiarkan diri dalam kebodohan, itu sombong namanya. Terlebih-lebih kemudian mengajak-ngajak yang lain. Maka Imam Syafi'i berkata bahwa bencana ilmu itu adalah satu, merasa bosan. Kemudian yang kedua adalah merasa apa? Malas. Dan kedua-dua ini adalah merupakan bagian dari sifat sombong. Jadi tadi bosan, merasa pinter dong, sombong. Kemudian yang kedua malas, sombong. Kedua-duanya adalah bagian dari sifat apa? Sombong. Dan inilah yang akan menjadi bencana untuk seseorang tentang ilmu. Tadi disampaikan Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah kemudian kita memiliki ilmu, kemudian Masya Allah kita memiliki sifat yang tadi awalnya barangkali rendah diri, minder, tapi kemudian akhirnya dengan ilmu datanglah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadir itu yang namanya kepercayaan diri, dan hadir yang namanya bukan rendah diri lagi, tapi rendah hati. Jangan sekali-kali kemudian juga sombong dengan ilmu. Masya Allah, baru ngaji berapa pekan gitu ya, ngaji tafsir, udah keren banget suratul Fatihahnya. Lu kayaknya suratul Fatihah lu masih acak-adul tuh. Wah, alhamdulillah gue bisa. Emang ngaji lu di mana? Sama ustazah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kemudian juga insya Allah kita telah berniat dari rumah masing-masing, kita hadir di sini dalam rangka apa? Tolabul ilmi. Satu, menggugurkan daripada kewajiban tentang tolabul ilmi, yang kemudian juga kita menyambut daripada panggilan serta undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian ini merupakan panggilan Allah, pengajian ini merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, siapa yang mengundang kita? Adalah Allah. Siapa yang akan mengajarkan kita? Adalah Allah. Siapa yang akan memberikan pelajaran kepada kita? Adalah Allah. Jadi kalaupun di sini adalah saya yang kemudian duduk di hadapan ibu-ibu sekalian, ini hanya merupakan apa? Wasilah saja. Hakikatnya yang akan memberikan pelajaran kepada kita adalah Allah. Maka dari itu mari kita sama-sama sambut dengan niat yang lurus, dengan tujuan yang bagus, kemudian dengan posisi yang dengan niat yang lurus, tujuan yang bagus, posisi yang Allah. Pokoknya cari posisi apa yang senyaman mungkin. Habis posisi yang nyaman, maunya materi yang aman gitu ya, seaman mungkin. Jangan sampai ada yang tiba-tiba ditanya. Gua besok kagak datang ditanya mulu. Allah, aman nih, nggak di mana-mana. Jadi ngajinya posisinya mau apanya? Nyaman dan aman. Saya mah paham. Makanya yang nyender biarkan, nyender nyaman. Mesti cari posisi aman, biarkan juga. Makanya saya nggak tanya-tanya gitu ya. Khawatir, aduh kagak aman ini. Jadi, gua kagak betah ini ngaji, ditanya mulu. Insya Allah lah nggak di sini ya. Kalau ibu di sini kayaknya udah siap semuanya. Muka-muka siap semuanya. Insya Allah, amin ya Allah.
Bunda bisa lihat seperti tadi yang disampaikan adalah materinya fikih. Mau kitabnya yang mana? Nanti barangkali disiapkan, gitu ya. Kenapa? Yang ini, yang kecil ya, enteng di bawah. Jadi gini, enteng di bawah, enteng di enteng di bawah, enteng di Tapi ibu biasanya semangatnya beli doang bu, udah dibeli mah ditaruh. Amin, mudah-mudahan ibu-ibu tobat ya. Namanya Jiro. Apa itu Jiro? Habis ngaji di yang emang habis ngaji mah ditaruh, masih ya diapain? Gitu ya. Yang penting pas ngaji di masih ditaruh juga. Masih ditaruh juga. Yang penting pas ngaji di habis gitu di atuh bu, habis dibawa mah jangan ditaruh dulu, paling enggak dibawa, dibuka, dibaca itu loh, dipelajari. Ini langsung dibawa, habis itu ditaruh. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi saya sholawati dulu biar ibu-ibu taubat. Taubat apa? Taubat biar nggak ngajinya tuh jadi ngaji jiro, gitu ya. Habis ngaji ditaruh, mau ngaji masih di. Alhamdulillah udah taubat ya, dibawalah insya Allah. Jadi beli kitabnya, setidaknya insya Allah kitab-kitab ini ataupun Al-Quran yang kita baca itu semuanya akan menjadi saksi bagi kita. Akan menjadi saksi untuk kehidupan akhirat kita, bahwa kita pernah baca, bahwa kita pernah belajar, bahwa kita pernah bawa. Ya Allah, saya bawa ini. Jangan sampai kemudian ketika ditanya man rabbuka, kadek-dek gitu ya. Ketika kita begini, masya Allah, kitabnya datang, bukunya datang, Al-Qurannya datang. Apa kata Al-Quran, apa kata kitab, memang betul. Ya Allah, dia hanya sekedar bawa aku, dia hanya sekedar tenteng aku, dia hanya sekedar beli aku, gitu ya. Tapi masya Allah, dia pernah beli, dia pernah bawa, dia pernah buka, dia pernah. Setidaknya kita punya apa? Saksi. Ibu duitnya dihabisin aja buat jajan bakso, kagak bisa jadi saksi. Itu cuman jadi astagfir. Nauzubillah. Itu duit dicari, dimakan, selesai, sudah. Dicari, dulu kan selesai, sudah. Tapi insya Allah kalau begini dicari, kemudian Allah. Jadi semoga kiranya nanti masih memiliki kesempatan untuk berjumpa, sudah bawa kitab, insya Allah. Fikih. Kenapa? Ya tentunya lebih tipis, berarti lebih beda halamannya, gitu ya. Jadi sekarang memang kita sepakati saja. Memang ini pun mau belajar itu mau yang tipis boleh, mau yang sedengan boleh, mau tebel itu juga boleh gitu ya. Bebas yang apa namanya yang mana. Jadi pokok daripada isi tentu tidak akan berbeda, gitu ya. Akan tapi barangkali di sana penjabarannya ini yang berbeda, gitu ya. Ada sayang, ada. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi sini termasuk murah. Jadi siapa-siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan,
maka Allah akan pahamkan dia agama. Jadi yufaqih itu adalah pahamkan. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka insya Allah kita hadir di sini dalam rangka Allah ingin kita semakin paham agama kita. Kalau paham agama, ya insya Allah nanti ibadah kita akan benar. Benar itu bagaimana? Ya sesuai dengan prosedurnya. Kemudian baik itu bagaimana? Ya sesuai dengan persyaratannya. Apa syarat daripada ibadah? Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ikhlas, ya terhempas ibadahnya. Kemudian tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya terhempas juga. Gitu ya. Mengerjakan sesuatu yang kemudian tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu harus tadi apa? Benar apanya? Prosedurnya. Kan kalau sholat ente pakai cangcingcong ngukul ya kan? Apa? Ada kaifiatnya. Apa itu kaifiat? Tata caranya. Haji ada tata caranya, saum ada tata caranya, sholat juga ada tata caranya. Ini harus benar tata caranya. Kemudian harus sesuai dengan apa tadi? Harus baik-baik niatnya. Ikhlas karena Allah. Kemudian baik apa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang itu dikerjakan oleh Rasulullah. Jangan kemungkinan kita menjadikan sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Buat apa? Tidak memiliki nilai. Berarti sekali lagi fikih itu adalah pemahaman. Fikih itu sendiri dari kata faqahu itu adalah paham tentang syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kemudian diawali kitab fikih ini adalah tentang hukum-hukum, ya Bun. Bahwasanya hukum dalam Islam itu ada 5. 1 wajib, yang kedua adalah sunnah. Yang pertama apa tadi hukum dalam Islam? Apa yang satu apa Bu? Yang ke satu tadi apa? Jadi wajib itu nomor berapa Bu? Jadi yang ke satu itu apa Bu? Saya cuma mastiin aja, yang nyender nyaut enggak gitu doang. Saya cuma mau mastiin yang nyender nyaut apa enggak gitu, makanya saya ulang-ulang ya. Jangan sampai asing. Kan ngaji mah begitu godaannya. Udah kayak dikipas-kipas, Masya Allah saking ademnya gitu ya. Kenapa Bud? Beruntung jadi ustaz jadi gak ngantuk. Iya memang betul. Syukuri aja dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kan sudah niat untuk hadir. Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba begini, itu nikmat. Itu apa nih? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatilah, gitulah. Ya paling saya cuma lihat kode mana yang ini gitu. Masya Allah. Yang kedua adalah sunnah. Wajib itu perintah yang mesti dikerjakan, Bu. Jadi kalau wajib itu harus dikerjakan. Menuntut ilmu itu wajib apa bukan? Berarti harus dikerjakan apa enggak? Berarti kalau tidak dikerjakan hukumnya bagaimana? Ah, Ibu tahu? Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita kemudian sudah beranjak istiqomah namanya. Dalam artian kita sudah tidak lagi merasa tertuntut dengan kewajiban itu. Yang ada justru diri kita merasa tertuntut. Jadi bukan kewajiban itu yang menuntut kita, akan tetapi diri kita ini yang menuntut diri kita sendiri. Karena apa? Butuh terhadap ilmu. Butuh terhadap apa? Terhadap ilmu. Jadi kita sudah abaikan mengenai kewajiban.
Agar apa? Berangkatnya kita tidak terpaksa gitu loh. Berangkatnya kita ini tidak merasa sebuah beban. Kan beda. Kalau ibu antara sholat itu ibu wajib apa bukan? Wajib. Berarti kewajiban apa bukan? Pertanyaannya adalah sudah senior ini usia kita? Kan atuh ibu, saya masak isopan kan gitu. Saya gitu, rasanya gimana itu kalau ngomong tua? Jadi, apakah kemudian setelah senior kita ini masih kita merasa bahwa sholat itu merupakan kewajiban? Coba rasakanlah bahwa sholat itu merupakan kebutuhan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu adalah merupakan mi'rajnya seorang yang beriman. Apa itu mi'raj? Naik tangga untuk naik dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau bermi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Ya. Di mana sejarah menyampaikan di sana ada satu peristiwa besar yang disebut dengan Isra wal Mi'raj, perjalanan dan kenaikan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah kemudian berjumpa dengan Allah. Nah, setelah Isra wal Mi'raj, apa yang Rasulullah bawa? Yaitu adalah sholat. Maka kita sebagai orang beriman, kalau ingin bermi'raj kepada Allah, sholatlah. Jadi di dalam sholat itu, sungguhnya kita itu sedang bermi'raj, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, jadikan sholatnya sebagai mediasi, sebagai mediator. Mediator antara apa? Hubungan kita, antara kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat di dalam sholatnya, tidak terpaksa lagi, tidak merasa berat lagi, tidak merasa beban lagi. Insya Allah. Yang ada justru kalau kemudian kita lalai, terlebih-lebih meninggalkan sholat, itu seperti ada sesuatu apa ya? Alhamdulillah. Ya Allah, nangis rasanya malam tadi saya ketiduran, saya enggak sholat tahajud, bukan sholat isya, enggak sholat apa? Enggak sholat tahajud, bukan enggak sholat isya. Ya Allah, masa iya enggak sholat isya ya kan? Jadi beban rasanya karena tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah, ibu nanti akan belajar di kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak tahajud apa yang bisa menjadi penggantinya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, penggantinya apa? Sholat duha. Berapa rakaat? Kalau menjadikan sholat duha itu sebagai pengganti sholat tahajud karena satu dan lain hal, kemudian kita berhalangan untuk sholat tahajud, itu bukan 2 atau 4 rakaat lagi, tapi berapa? 12 rakaat. Itu bisa menjadi sebuah pengganti kalau kemudian kita tidak sholat tahajud. Tapi kalau duhanya tetap 2 rakaat, itu bukan pengganti. Kalau duhanya tetap berapa? 2 rakaat, itu bukan menjadi pengganti sholat tahajud, ya. Tapi menjadi apa? Ya menjadi harus sesuatu yang harus kita biasakan agar kemudian ruh kita bersarapan pagi dengan yang namanya sholat duha. Dan alhamdulillah kan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga bahwa sholat duha itu adalah sarapan daripada persendian. Maka kalau misalnya tidak tahajud, boleh jadi mungkin sedang berhalangan, sakit dan lain sebagainya, bolehlah diganti dengan sholat duha sebanyak berapa? 12 rakaat. Jadi satu wajib itu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi, dikerjakan, maka yang mengerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, sepakat ya. Berarti kalau tidak dikerjakan, alhamdulillah. Yang kedua adalah sunnat, yaitu anjuran. Bu, sholat sunnah qobliyah subuh atau yang disebut dengan sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh.
Itu fadilahnya, itu keutamaannya adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau ibu mau bawa serta dunia dan isinya, maka sholatlah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mau qobliyah, mau subuh, itu kedua-duanya adalah yang disebut dengan sholat fajar. Ini jangan sampai ini nih, apa sholat fajar, apa sholat subuh. Sholat subuh dilakukan di waktu fajar, yaitu adalah sholat fajar. Sholat qobliyah subuh yang dilakukan di waktu fajar itu juga disebut dengan sholat fajar. Akan tapi ada 2, ada sunnah, ada wajib, ada sunnah, ada fardu. Kalau kemudian kita mengetahui fadilahnya sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya, kira-kira berani tidak untuk kita tinggalkan? Rugi bandar ya bun. Iya, maka sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan, alhamdulillah, masya Allah, rugi. Bukan kemudian perkara kalau tidak mengerjakan tidak mendapat pahala, tapi tidak mengerjakan adalah rugi banget, rugi banget ya. Insya Allah. Mau ngapain lagi ya bun ya? Jadi pokoknya kita sekarang bersemangat untuk terus menabung. Itu yang namanya banyak-banyak apa? Banyak-banyak ibadah. Kita berharap ketika kita pulang kampung menuju perkampungan akhirat, kita bawa bekal supaya kita di akhirat bisa hidup bagaimana? Hidup bahagia dong tentunya. Dan itu harus sudah di apa? Betul, harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Karena ketika akhirnya kita masuk ke alam barzah, kita sudah tidak bisa udah nggak bisa kerja lagi, udah nggak bisa beramal lagi. Di sana hanya kita tinggal menunggu hasil dari amal ibadah yang kita lakukan ketika di dunia. Masya Allah. Ya kecuali kemudian kita memiliki keluarga yang hebat yang bisa kemudian masih sedikit membantu kirim transferan ke kita. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Kita jangan bersandar diri mentang-mentang suaminya ajengan apa tuh? Mending-mendingnya apa mentang-mentang suaminya ustadz, udah bersandar aja, padahal nanti pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Kalau kata suami saya, alhamdulillah kalau saya mah katanya punya istri ustazah begitu. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa menyandarkan kepada yang lain. Akan tapi kalaupun misalnya kita nanti mendapati gitu ya bantuan dari keluarga kita, ya kan yang kan memang demikian ya. Idza mata ibnu Adam gitu ya. Jika seorang Adam itu mati, meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amal ibadahnya putus, tidak bisa beramal tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa. Illa kecuali min salasin, kecuali dari tiga perkara, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir terus pahalanya. Kita sudah tidak bisa beribadah lagi, menambah ibadah lagi atau menambah amal lagi, tapi kemudian kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan transferan pahala dari ilmu yang telah kita manfaatkan. Minimal ilmu tersebut manfaatkanlah untuk diri kita sendiri. Itu akan menjadi manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian anak atau keluarga melihat gitu ya, mencontoh, kemudian menteladani. Masya Allah, ibu saya tuh kalau pagi-pagi sholat duha, kemudian dia zikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian diam-diam anak kita mengikutinya. Insya Allah itu diam-diam ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya terlebih-lebih dimanfaatkan secara apa? Secara nampak, secara kasat mata.
Jadi tidak dimanfaatkan kepada diri sendiri, kemudian dia manfaatkan pula kepada orang lain. Nah, selama orang lain itu mengerjakan ibadah-ibadah yang ilmunya wasilahnya atas kita, maka akan mengalirlah pahala-pahala tersebut kepada kita walau kemudian kita telah meninggal dunia. Kita sudah tidak bisa beramal lagi. Maka di sini pentingnya ibu masuk komunitas pengajian. Kalau misalnya nanti tiba-tiba dijemput lebih dahulu, di antara kita ada yang dijemput lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah kepastian, kita nggak bisa menolak, kita bisa menghindar. Gitu ya. Kita masuk komunitas pengajian, selama masuk komunitas pengajian itu terus hidup, maka selama itu pula dia akan mendapati aliran pahala dari komunitas tersebut. Maka ibu jangan segan-segan. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji. Oh, gitu. Yang kata papanya, "Mah, kapan masaknya ini?" Alhamdulillah. Persiapkan, masak lancar. Jadi jangan ngaji yang ini kalah, enggak. Jadi kasur lancar, sumur lancar, dapur lancar. Jadi jangan karena ngaji sumur macet, dapur kalau begitu ini enggak cerdas. Jadi di masa-masa akhir ini kita itu harus lebih harus lebih lincah, harus lebih cinta. Jadi bagaimana dapurnya aman, bagaimana sumurnya aman, bagaimana kasurnya aman, kemudian ibadah dari mulai ngajinya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, puasanya, semuanya bisa dijalankan kalau kemudian kita semuanya rencanakan dengan baik. Insya Allah semuanya akan lancar. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariah. Maka ibu mumpung masih ada waktu, jangan pelit-pelit, jangan nungguin disedekahin ntar. Kalau ada yang inget, kita bisa mastiin gitu. Setelah kita tiada kemudian suami ingat sama kita, nggak bisa mastiin. Terus setelah tiada kita juga bisa pastikan anak-anak kita ingat kita, belum tentu. Tapi kalau kita contohkan dari saat ini, insya Allah apa yang telah dicontohkan ini terturunkan kepada anak-anak kita. Jadi sedekah dari mulai sekarang, dari mulai saat ini, jangan nunggu disedekah. Kalau kemudian rame akhirnya ini boleh apa kagak kan, ini terima apa kagak, ini sampai apa kagak, sampai kan gitu. Karena ribut ada nggak jadi sedekah. Ya Allah kasihan banget ibu di kuburan nungguin gitu. Nggak taunya Masya Allah tidak jadi, hanya gara-gara apa tadi, sedekah ini sampai atau tidak, diterima atau tidak, benar atau tidak kan gitu. Akhirnya tiba-tiba nggak jadi, kita di kuburan nungguin, gatunya nggak jadi. Makanya sedekah sekarang. Mumpung masih hidup, masih diberikan kesempatan, alhamdulillah masih dikasih sehat, masih kuat. Ibu masih kuat ya naik tangga. Maka dari itu tidak sedikit di antara kita, Masya Allah, saat ini kemudian diberikan nikmat. Jangankan tangga bertangga-tangga, baru satu tangga aja udah susah. Jadi ibu bersyukur. Kalau barangkali di antara kita ada sebagian yang masih duduk, sebagian yang udah saya gini kok sini. Masya Allah, tapi masih kuat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, yang kemudian yang berikutnya adalah waladun apa? Anak yang soleh. Itu udah mutlak, udah jelas deh pokoknya. Jadi memiliki anak yang soleh itulah yang akan kemudian bisa menjadi tabungan kita. Ketika misalnya tiba-tiba kita sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu sudah sejauh mana bekal yang kita kumpulkan. Tapi kemudian kalau kita meninggalkan anak yang solih atau solihah, maka itulah yang akan menjadi tabungan yang dapat terus mentransfer daripada
pahala-pahala sehingga mengalir kepada kita. Dan anak yang solih ini tidak terbatas kepada anak kandung yang kita lahirkan. Makanya mumpung masih ada waktu, masih punya kesempatan, Bun, banyak-banyaklah kemudian kita mengambil anak yang kita perhatikan, anak yang kita asuh, walaupun barangkali bukan anak yang langsung dari kandungan kita sendiri, anak yang kita didik, anak yang barangkali kita biayai sekolahnya, anak yatim yang barangkali kita santuni, itu semua akan menjadi anak-anak solih kita. Demikian, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah haram. Jadi dari wajib, sunnah, haram. Nanti insya Allah kemudian kita akan berangkat mana yang dihukumi wajib, mana yang dihukumi sunnah, mana yang dihukumi haram. Haram berarti dikerjakan dosa, tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Ini disebut dengan takwa. Takwa itu adalah berani taat dan berani meninggalkan apa yang dilarang. Dan dan takwa yang sempurna selain berani tadi untuk taat secara sempurna, kemudian berani meninggalkan apa yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani yang ketiga adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Tuh. Ayo kita sempurnakan iman dan takwa kita yang tidak hanya berani menjalankan perintah Allah dan berani menjauhi segala larangan Allah, tapi yang ketiga adalah berani menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang anfaedah. Ini kira-kira kalau misalnya nonton layangan putus itu ya jadi tadi makanya berani tidak kita ini kemudian menyempurnakan iman yang lebih hebat imannya. Tadi satu, tidak hanya sekedar taat pada perintah Allah, tidak hanya sekedar menjauhi segala apa yang dilarang Allah, tapi ini yang terhebat ini menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat dan faedahnya di hadapan siapa? Di hadapan Allah, sayang. Kalau nonton sinetron itu manfaat banget buat diri kita. Tapi apakah ini manfaat tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sepanjang waktu demikian, Masya Allah, tidak sedikit itu terkadang. Mata kita tahan, badan kita tahan, hati kita nyambung. Tetap kata ibu itu cuma setengah jam. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Jangan sampai kemudian akhirnya ketagihan atau lebih banyak daripada nonton itu daripada nonton Quran, dan lebih banyak kemudian baca judul-judulnya daripada kemudian baca Al-Quran. Coba bunda-bunda rasakan kalau lagi baca Quran kenapa ya gitu ya. Mata kita itu baru hanya berapa lembar kemudian matanya ngapain? Mas. Allah. Sampai halaman salah lagi. Ini berapa ayat lagi? Kenapa? Karena matanya sudah lebih dulu lelah untuk perkara-perkara yang lain. Hatinya juga sudah lebih lelah untuk perkara-perkara yang lain. Perkara yang tadi apa yang disebut dengan sia-sia. Insya Allah. Jadi sekali lagi, tidak hanya siap untuk menjalankan perintah Allah, tidak hanya siap untuk menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah, tapi siap juga bagaimana caranya kita paksakan
untuk meminimalkan daripada perbuatan yang tadi apa? Yang tidak yang sia-sia, yang kurang kemanfaatannya. Siap? Supaya lebih siap minum dulu ya. Yang keempat adalah makruh. Jadi tadi hukum itu ada satu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh. Yaitu apa? Larangannya tidak keras ya, tidak seperti haram. Kalau dilanggar tidak dihukum, tidak berdosa. Jika ditinggalkan diberi pahala. Jadi makruh ini ditinggalkan berarti mendapatkan apa? Pahala. Kemudian dikerjakan Nah, maka di sini disampaikan larangan yang tidak keras ya. Memang kalau dilanggar tidak berdosa, ditinggalkan dia diberi pahala. Itu yang disebut dengan yang namanya makruh. Makruh itu tidak berdosa, tapi tetap ini menjadi satu larangan yang keras. Gitu ya. Salah satu contoh makan jengkol. Kalau jengkolnya ngebauin diri sendiri mah nggak apa-apa, jangan bauin. Soalnya enak aja. Makruh tadi kan? Kenapa sayang? Makruh. Terus jengkol, petai, makruh. Jadi Rasulullah SAW itu adalah memang hanya memakan makanan yang betul-betul penuh manfaat untuk untuk kesehatan. Jadi tidak hanya sekedar nikmat pada rasa kalau Rasulullah itu ya, tapi makanan yang beliau makan itu adalah menjadi makanan yang manfaat dan sehat untuk lahir dan batinnya. Maka tidak hanya sekedar dilihat daripada ketoyibannya saja, tapi kemudian dilihat juga daripada kehalalan. Jadi halalan toyibah nih Rasulullah SAW. Selain halal kemudian adalah toyib, bergizi. Maka kemudian ini ijtihad ulama ya. Kemudian pete atau jengkol, apakah ini masuk kepada yang mubah atau makruh? Ini ijtihad ulama. Kemudian ada yang memasukkan pada kategori makruh. Ibu doyan pete apa? Enggak. Jengkol doyan apa enggak? Kalau begitu makruh apa kagak? Ibu mah katanya doyan tapi ngomongnya makruh. Makanya itu tanya, kan itu makruh, bagaimana ini kan suka gitu. Maka itu ijtihad ulama. Ya. Ijtihad ulama. Makanya hukum ini tadi fikih itu nasnya adalah satu Al-Qur'an. Yang kedua adalah apa? Hadis. Jadi harus sesuai dengan Al-Qur'an, harus sesuai dengan hadis. Kemudian kita cari perkara jengkol ada nggak di Al-Qur'an kan gitu. Kemudian perkara pete ada nggak kan di hadis. Maka kemudian hukum berikutnya adalah ijtihad ulama. Nah, ulama ini yang berijtihad. Ketika ulama itu berijtihad, kalau ijtihad itu sudah benar 2 pahala. Ketika ijtihad itu salah, 1 pahala. Dia tetap mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Ijtihadnya dari mana? Ya tidak jauh dari Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an hadis ini sebagai sumber daripada hukum. Ada hukum yang secara mutlak jelas dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Ada yang kemudian perlu ditafsirkan terlebih dahulu. Atau kemudian kayak seperti tadi, yang bau-bauan ini sebagaimana? Kalau ibu carinya nggak ada, gitu ya. Kemudian ulama berijtihad terhadap apa? Kebiasaan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kemudian rokok kan begitu. Rokok ini ada yang mengkategorikan mubah, ada yang mengkategorikan haram, ada yang mengkategorikan makruh. Demikian. Kalau di Mekah haram. Kenapa Bun? Kalau di Mekah kena haram. Kalau di sini enggak. Kalau di sini makruh. Kan kata bapak-bapak gini, haram kan di Mekah ya, ada di sini mah enggak. Nah ini terkadang kita itu ya. Jadi kita mau masuk yang mana?
untuk kehati-hatian gitu ya, lebih baik barangkali kemudian kita menghindar daripada sesuatu yang kita ini merasa ini tuh haram apa enggak sih, makruh apa enggak sih. Kalau misalnya kita ragu-ragu, berarti kita ambil yang mana? Kita lebih baik adalah kita tinggalkan. Maka kalau tadi pete, jengkol, suka apa enggak gitu kan, kemudian kita mau gitu ya, kemudian terhukumi gitu daripada kemakruhan. Kan makruh juga adalah merupakan larangan yang keras gitu ya. Kalau begitu namanya pencinta pete, pencinta jengkol masuk ke dalam kategori ini mubah gitu ya. Kalau udah disemur kok nggak ingin makruh. Oh begitu ya. Jadi kalau masih mentah dia makruh, kalau udah disemur dia Apa bedanya sama aja? Bunda. Wajib dimakan juga udah jadi semur. Wajib dimakan. Bunda Solihah. Lu ngomong-ngomong semur jengkol, jadi kapan kita makan-makan dong kalau begitu? Ya paling nggak gitu kan sebulan sekali gitulah ya, kita menuju ke teras makan gitu. Ada pete jengkol. Oh bukannya ini dibahas, dipikir katanya makruh, kan makruh doang bukan haram. Ya. Masya Allah. Iya, jadi makruh itu tadi larangan keras, ya, tapi tidak masuk ke dalam kategori haram. Kemudian mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala, kemudian tidak pula berdosa kalau ditinggalkan. Jadi tidak berpahala ataupun tidak berdosa, itu yang disebut dengan yang namanya mubah. Jadi berarti gini, contohnya adalah keluar dari sesuatu yang wajib atau haram. Jadi mubah. Itu mubah namanya. Jadi tidak wajib, kemudian juga tidak haram. Itu adalah mubah. Tidak mendapatkan pahala ketika dikerjakan, kemudian ketika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Nah ini yang justru minimalkanlah dari perkara-perkara mubah ini. Lebih baik kemudian kita manfaatkan waktu untuk dapat bisa mengerjakan lebih banyak tentang apa-apa yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, sholat wajib, nuntut ilmu adalah wajib. Nah, ini coba banyak dikerjakan sesuai yang pardu-pardu tersebut. Jangan sampai lengah hal-hal pardu dengan ditunjang melalui perkara-perkara sunnahnya. Puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, kemudian sedekah wajib itu kan hanya ketika Ramadan, yaitu adalah zakat fitrah, atau kalau kemudian kita memiliki harta maka disebut dengan zakat mal. Tunjanglah agar kemudian kita sukarela dengan melakukan yang namanya kewajiban mengenai zakat fitrah ataupun zakat mal, tunjang dengan zakat sunnah, yaitu adalah infak sedekah. Itu yang disebut dengan apa? Zakat sunnah. Alhamdulillah. Tadi mubah, wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Alhamdulillah. Tapi yang terpenting begini Bun, untuk fikih ini, bagaimana sholat kita bisa lebih untuk menuju pada kehusuan, setidaknya perbaiki dulu prosedurnya, ya, perbaiki dulu kaifiatnya. Perbaiki dulu itu yang namanya tata cara sholat yang benar, yang diawali, yang dimulai dengan perkara kesucian, baik suci daripada hadas kecilnya, suci kemudian dari hadas besarnya. Hadas kecil berarti harus gugur dengan yang namanya wudu, kemudian hadas besar harus gugur dengan yang namanya mandi. Dan alat berwudu ataupun alat mandi itu adalah air. Maka kita pun juga harus mengenal daripada yang namanya air suci dan menyucikan itu yang bagaimana dan seperti apa. Kemudian air yang suci tapi kemudian tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti apa? Bahkan kemudian air yang suci akan tapi kemudian menjadi mutanajis. Apa mutanajis itu? Menjadi air yang najis yang tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini kita harus tahu tentang air. Berarti masuk ke yang namanya bab toharoh. Jadi fikih yang pertama itu adalah bab toharoh, bab mengenalkan tentang kesucian.
Dan mudah-mudahan kita semua sudah berangkat tidak hanya suci lahir nih Bun, tapi kemudian juga suci apa nih? Suci Suci batin.